Oke, ini sesi pertama ya, sesi pertama untuk belajar Python untuk dasar pemrogramannya. Dan di pembahasan ini saya tidak akan membahas mengenai apa itu Python, kenapa harus belajar Python, apa Python digunakan di perusahaan apa aja, atau sejarah Python enggak ya. Saya tidak akan membahas itu. Kalau teman-teman penasaran tentang Python bisa cari aja di Google. Kalau ini selebihnya kita full praktek ya, jadi kita akan langsung ke praktek aja gitu. Nah kita kan masuk dulu ke persiapan. Ini bagi teman-teman, kalau belum nginstal, kita akan install bareng. Saya juga ini udah saya hapus dulu si Python-nya, si VS Code-nya juga sudah saya hapus, jadi nanti kita bisa nginstal bareng ya. Nah silakan di sini ada yang akan kita gunakan adalah Python versi 3.9 ya. Sebetulnya untuk Python udah ada versi stabil tuh 3.10 dan ada juga yang di dalam pengembangan itu versi 3.11 ya. Nah, hanya mungkin untuk Python 3 titik untuk yang kita gunakan adalah Python yang masih 3.9 gitu. Kita nggak akan gunakan Python yang versi baru. Oke, kalau mau klik linknya boleh, tapi kalau misalkan nggak pun ini bisa cari aja di Google. Sebentar. Oke, jadi kalau nggak ada linknya pun tinggal cari aja di Google Python, gampang ya. Tinggal cari aja Python. Oke, lalu kalau mau langsung ke ininya bisa nih langsung ke apa? Karena pasti kalau kita ngetik Python yang muncul adalah web Python ya, web Pythonnya. Nah tinggal diklik aja, kemudian kita tinggal masuk ke menu downloads. Oke, yang terbaru sekarang Python titik 3.10.2 ya. Tapi saya akan gunakan titik 9 aja. Sebenarnya stabil itu Python di 3.7 sama 3.8 ya, itu udah security-nya juga sudah paling stabil ya kalau kita lihat dari sini. Nah, tapi kalau untuk yang 3.9 ini udah ya udah ada bugs-nya itu udah dihilangkan lah ya untuk 3.9 dan 3.10. Nah, kita kan main pakai yang 3.9 aja. Jadi, kalau sudah masuk ke python.org downloads, bisa klik ke bawah. Nah, di sini ada pilihan Python yang bisa kita download ya atau bisa kita download dan kita install nanti ya. Nah, ini yang saya gunakan adalah yang ini ya, 3.9.10. Oke. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk ke 3.9.10. Nah, terus kemudian kita geser ke bawah. Nah, di bawah ini ada beberapa pilihan ya, terutama bagi teman-teman yang apa namanya, yang pakai selain Windows ya. Kalau saya kan menggunakan Windows, kalau teman-teman ada yang menggunakan selain Windows, boleh. Misalkan ada Mac OS atau ada Ubuntu, Ubuntu beda lagi cara installnya. Kalau teman-teman yang pakai Ubuntu atau Linux itu pasti sudah tahu ya cara installnya. Karena Ubuntu tuh Linux tuh lumayan ribet sekali ya. Nah, kalau saya karena saya menggunakan Windows, saya akan install yang Windows. Oke, ini di sini ada versinya, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit ya. Untuk saya ini Windows 10 dan saya install yang 64 bit ya. Biasanya untuk yang 64 bit ini RAM-nya biasanya 4 atau lebih ya. Dan yang di bawah 4 itu biasanya diinstal 32, rata-rata seperti itu ya. Oke, saya install yang 64 bit. Oke, kita tunggu sebentar lagi download. Dan nanti ada bagian penting ya ketika kita install. Nanti saya akan tunjukkan. Ada bagian yang cukup krusial gitu ya yang harus kita lakukan ketika install. Oke, saya open ya. Saya buka. Ya, kita tunggu. Nah, di sini pastikan di bagian bawah ini ada tulisan Add Python to Pad ya. Nah, pastikan ini diklik. Ya, pastikan ini diklik. Maksudnya pastikan centangnya itu di kita centang gitu ya. Jangan ini kan awalnya nggak ada centangnya. Nah ini pastikan kita centang seperti ini. Ya kenapa? Biar nanti dia masuk ke pet system gitu ya. Kalau nggak nanti kita agak susah buat jalanin si Python-nya. Oke, kalau sudah kita akan install. Nah kalau ini tinggal tunggu aja ya. Tinggal tunggu aja proses installnya. Oke yang penting tadi ya yang di pas eh, awal
harus dicentang. Centang aja semuanya, itu ada dua kan ya. Ada yang add to pad, ada yang pertama centang aja semuanya. Biar nanti dia masuk ke pad sistemnya gitu. Biar kita nggak susah lah ketika menjalankan codingnya. Oke. Okay. Sebetulnya ini tidak berlaku ya kalau teman-teman menggunakan IDE seperti PyCharm atau Tony IDE gitu ya, atau Spider, itu nggak berlaku ya. Tapi karena kita menggunakan VS Code gitu ya, ya harus seperti itu. Karena VS Code itu kan bukan IDE ya, dia itu adalah kode editor. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita tinggal close saja. Nah, buat cek ataupun buat memastikan apakah kita sudah berhasil nginstal Python atau tidak di komputer kita gitu ya. Silakan buka pencarian di Windows, lalu ketik cmd ya. Kita buka command prompt. Nah, ini ya. Ini punya saya nggak bisa dibesarin nih command promptnya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya di command prompt itu ketik Python, kemudian strip gitu ya, version. Nah, kita enter. Kalau sudah terinstall dan sudah masuk ke pad gitu ya, dia akan muncul tuh tulisan Python 3.9.10 ya, sesuai dengan yang sudah kita install. Seperti itu. Oke, kemudian untuk ngecek lagi ya, selain Python kita cek juga npm. npm itu adalah apa ya, package yang kita gunakan untuk install package gitu ya. Nah, untuk ngeceknya tinggal ketik npm, kemudian strip version. Sorry, bukan nvm, nvm itu Node.js. Pif ya, kalau di Python pif. Maaf, saya salah. Pif version. Oke, nah ada ya. Pip versi 21.2.4. Oke, untuk di Python, untuk install package-nya pakai pip. npm itu untuk Node.js, maaf ya, saya salah. Oke, sudah nih, ada di Python 39-nya sesuai dengan Python yang kita gunakan. Oke, itu cuma ngecek doang apakah Python kita sudah berhasil keinstall, kemudian apakah pipnya juga ada gitu ya. Bisa cek dengan melakukan perintah seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan install VS Code ya, kita install Visual Studio Code. Jadi kita akan install kode editornya ya, Visual Studio Code. Jadi cari aja ke Google Visual Studio Code ya. Lalu masuk ke menu download ya, menu download. Nah, ini sebetulnya pilihannya ada banyak ya kalau kita masuk ke download. Cuman karena dia itu udah otomatis, karena saya menggunakan Windows, dia udah ngasih tahu tuh. Kalau saya menggunakan Windows, ya udah download yang ini aja. Kalau teman-teman pakai yang platform lain, tinggal ke sini nih, ke order platform. Nah, di sini ada tuh pilihannya ya. Kalau pakai Ubuntu ada ini Debian, untuk yang Debian atau Ubuntu. Kalau yang pakai distro kayak Red Hat, Fedora atau SUSE bisa yang .rpm ya. Kalau pakainya macOS, ya bisa install yang ini. Oke, saya install yang versi Windows ya. Saya pilih yang ini aja. Oke, kita tunggu. VS Code ini lumayan besar ya ukurannya, lumayan besar. Sebetulnya kalau teman-teman alternatif bisa gunakan semacam Sublime. Itu Sublime lebih ringan. Tapi VS Code cukup komplit ya dan cukup sering digunakan, banyak digunakan juga oleh berbagai macam developer gitu ya. Banyak developer lah yang gunakan VS Code. Jadi kalau nanti kita ada masalah dengan VS Code atau kita butuh sesuatu, nanti banyak komunitas yang bisa dukung gitu ya dalam penggunaan VS Code. Oke, saya install VS Code-nya. Oke, ini tinggal klik accept aja. Kemudian klik next. Klik next lagi. Nah, ini saya sudah diinstal sebetulnya. Ya nggak apa-apa ya, saya install lagi aja. Oke, nah di sini ada pilihan
Kalau kita pengen bikin folder, kemudian bisa diklik kanan open with code gitu ya. Nanti kalau buka folder bisa aja klik aja ya. Klik centang aja. Kalau saya centang aja semuanya lah. Ya, biar semua fiturnya ini kayaknya dibutuhkan juga. Jadi bisa saya centang semuanya. Oke, klik install. Ya, kita tunggu. Oke, enaknya menggunakan VS Code ini nantinya kalau teman-teman pindah gitu ya, pengen dari Python pengen ke JavaScript misalkan ke Node.js, kemudian pengen belajar Golang, pengen belajar PHP itu ya kita tinggal gunakan satu kode editor aja. Kalau semacam PyCharm itu kan dari JetBrains ya. Dia punya punya apa yang namanya? Punya ide tertentu gitu. Untuk Python ada PyCharm, untuk PHP ada PHP Mainstream misalkan dan lain sebagainya. Nah, kalau VS Code enaknya satu software bisa digunakan untuk karena kan ini cuma kode editor ya, bisa digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman. Oke, sudah. Ini saya close dulu. Oke. Ini karena masih menyimpan history ya, jadi dia munculnya seperti ini. Nah, ketika pertama kali install harusnya seperti ini sih. Kalau belum belum ngapa-ngapain ya, harusnya muncul seperti ini. Oke. VS Code-nya sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya untuk apa namanya? Untuk kita lakukan adalah kita harus install extension ya. Nah, sebelum install extension mungkin saya akan sedikit kasih tahu atau saya terangkan dulu ya bagian-bagian dari Visual Studio Code. Ini sebelah sini adalah untuk file project kita ya. Nanti kalau kita mau masukin folder nanti bisa disimpan di sini gitu ya. Lalu ini untuk pencarian. Ini untuk source control ya. Nanti kalau teman-teman pengen terhubung ke Git gitu ya. Misalkan bikin repository ke GitHub misalkan atau ke Git lokal bisa gunakan yang ini. Nah, ini untuk run and debug ya. Kalau kita pengen jalankan dan juga mendebug si coding yang kita bikin. Lalu yang terakhir, nah ini adalah extension. Nah, di sini tempat kita nanti kalau kita butuh gitu ya, kita bisa install. Nah, yang kita perlukan sebetulnya Python aja ya. Python. Python ini udah komplit sih. Nah, ini. Python ini udah ada IntelliSense, sudah ada Violence, debugging, segala macam lah. Ya, untuk Jupyter Notebooks juga ada. Kalau teman-teman biasa pakai Jupyter Notebooks, jadi silakan install ya, cari Python dari Microsoft silakan diinstal. Ini punya saya sudah diinstal. Lalu kalau butuh Violence juga boleh install Violence, tapi sebetulnya ya ini juga udah termasuk Violence ya. Violence ini kayak debuggernya lah, ya debugger dan IntelliSense-nya gitu. Buat kita nanti ngodingnya biar lebih lebih mudah lah, lebih enak gitu menggunakan VS Code ya. Seperti itu. Oke. Nah, langkah awal ketika kita pengen menjalankan apa namanya? Coding Python gitu ya. Nah, sebaiknya kita bikin folder dulu ya. Kita bikin folder dulu. Bebas foldernya mau di mana aja. Oke, saya coba nyari folder yang kosong di mana ya ini. Nah, di sini ya udah di dokumen aja. Nah, ini sebenarnya saya udah ada belajar Python. Udah saya delete aja ya. Jadi silakan bikin folder baru, kasih nama aja belajar Python ya. Belajar Python. Oke. Nah, karena tadi saya sudah nginstal VS Code-nya di centang semua gitu ya, termasuk yang bagian open with-nya. Jadi sekarang saya bisa klik kanan open with code seperti ini ya. Buat membuka si folder ke dalam VS Code gitu. Bisa seperti ini tuh. Kalau teman-teman ternyata tadi lupa gitu ya, lupa centang bagian itunya, bagian open with code-nya, tidak masalah, tinggal ke VS Code aja, kemudian file, kemudian ke open folder ya. Nah, bisa seperti itu. Cari ke dokumen, cari foldernya. Tadi foldernya belajar Python, silakan select folder. Oke, itu salah satu caranya. Ada juga sebetulnya cara yang cukup apa ya, cukup keren gitu ya. Kita bisa buka command prompt ya. Ini command prompt saya nggak bisa dibesarin deh. Ya, kita bisa masuk ke bagian menggunakan CD ya. Kalau di command prompt itu bisa menggunakan apa namanya CD. Nah, kita masuk ke tadi ke dokumen kan ya, dokumen, CD, dokumen, kemudian
dir ya buat lihat data foldernya. Nah, tadi kan ada folder belajar Python ya yang sudah dibikin. Kemudian cd masuk ke belajar Python. Nah, kemudian untuk membuka Piasco tuh tinggal ketik kode titik. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Oke. Nah, yang kalau misalkan di Windows sih ya udah nggak apa-apa ya, tinggal buka folder lebih mudah gitu atau open with code itu lebih mudah. Tapi nanti kalau teman-teman sudah deploy si programnya ke cloud misalkan, nah, hal-hal seperti itu tuh sering digunakan ya, khususnya untuk yang menggunakan terminal Windows gitu ya atau terminal Ubuntu atau Linux gitu ya. Nanti akan lebih sering digunakan. Sama aja sih. Oke, kita langsung. Nah, ini sudah saya buka ya, belajar Python, udah saya buka foldernya. Ada tulisan di sini belajar Python. Ini saya besarin nih biar kelihatan. Nah, untuk bikin file, perhatikan di bagian sini di VS Code ya untuk bikin file. Nah, ini ada plus ini untuk bikin new file. Ya, yang ini ya. Kemudian yang sebelah kanannya ini untuk bikin folder baru. Lalu yang ini adalah untuk refresh ya ini, untuk refresh. Yang ini adalah untuk mengkolaps folder ya di dalam Explorer-nya. Nah, tapi yang kita gunakan yang ini aja ya. Kita kan lebih gunakan bikin folder sama yang ini mungkin ya. Nah, kita kan bikin file baru, kita klik aja. Oke. Kita kasih nama sesi pertama aja ya, sesi 1 gitu ya. Nah, setiap bikin file Python jangan lupa dikasih .p ya. Untuk kasih tahu bahwa kita bikin file Python gitu. Nah, ini saya kasih nama sesi 1.p ya. Terserah namanya bebas mau nama apa aja, latihan atau belajar belajar Python dasar.p bebas, yang penting di akhirnya harus ditambahin .p ya. Oke, enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini karena tadi saya sudah nginstal Filelands, otomatis nanti dia akan install Python ya, extension Python. Dia otomatis akan muncul nih di bagian bawah sini, ngasih tahu nih ya, bahwa saya menggunakan interpreter yang 3.9.0 ya, yang 64 bit, sesuai dengan yang sudah kita install tadi ya, seperti itu. Oke, nah ini ada tombol untuk ngejalankan ya. Nah, kita coba yang print dulu aja ya, biasa ya, print hello world. Oke, print hello world. Seperti ini. Nah, kalau pengen menjalankan tinggal ini ada berbagai macam cara. Sebenarnya tinggal klik yang ini juga bisa ya. Klik yang ini juga bisa. Nah, tapi biar teman-teman tahu prosesnya gitu ya. Nah, cara ngejalankannya sebenarnya seperti ini. Kita buka terminal. Kita bikin new terminal. Nah, muncul ya terminalnya di sini. Nah, ini kan sudah di folder ya. Kita sudah berada di folder belajar Python di mana si file sesi 21 Python ini berada gitu ya. Nah, kini di sini tinggal jalinnya cuman tinggal ketik aja Python. Kemudian tulis nama filenya. Tadi nama filenya sesi 1.p. Nah, kemudian enter. Sebentar, ini ada yang error. Sesi 1, oh ya salah. Sesi 1 ya, sesi 1. Oke, sudah tuh muncul outputnya. Hello world. Oke, seperti itu. Ataupun karena kita sudah nginstal Python, extension Python tadi, kita bisa juga klik yang ini aja nih. Ini gampangnya ya. Klik yang ini, tuh langsung muncul juga sama ya. Seperti itu. Oke, itu untuk proses persiapan dan juga instalasi dan download Python ya. Oke, selanjutnya ini mengenai sintak dasar. Nah, untuk di Python ya, untuk mencetak ke layar, cukup menggunakan perintah print ya. Menggunakan perintah print seperti ini. print dalam kurung ya. Nah, jika ingin mencetaknya itu adalah teks atau string gitu ya. Nah, itu harus diapit menggunakan kutip ya. Seperti ini nih, ada kutip. Oke. Jadi kalau yang mau dicetaknya itu adalah bentuknya teks atau string, harus diapit dengan kutip. Ya, seperti ini tuh. Ada kutip ya. Nah, ini kutipnya boleh kutip 2, boleh juga gunakan kutip 1. Ya, bebas ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Python ini sintaknya itu case sensitivity ya. Jadi kalau mau nuliskan print, itu nggak boleh tiba-tiba P-nya jadi besar seperti ini, nggak boleh ya. Atau printnya semuanya huruf besar, ya nggak boleh ya. Dia case sensitive, jadi huruf besar sama huruf kecil itu berpengaruh ya di Python.
Sama seperti bahasa lainnya lah, seperti bahasa C juga sama kan, kayak sensitif juga. Nah, jadi memang harus seperti ini ya. Kalau dari sananya seperti ini, dari dokumentasinya nulisnya harus seperti ini ya, kita harus ikutin gitu ya. Tidak boleh tiba-tiba jadi P-nya besar atau tiba-tiba hurufnya besar semua. Ya, ini saya contohkan aja. Oke. Nah, ini biar enak nih kalau belajar si terminalnya atau outputnya dipindahin ke pinggir ya. Ini tinggal klik kanan saja, kemudian move view to side funnel ya. Nah, ini biar enak aja. Seperti ini. Oke. Jadi untuk ngeprint tinggal tulis aja print ya, huruf kecil semua, kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau mau yang ditulisnya terbentuknya teks atau string, itu harus pakai kutip seperti ini. Oke, kita coba run. Nah, masuk ya. Outputnya hello world. Ini saya clear dulu. Oke, kalau mau pakai kutip satu juga nggak masalah. Kutip satu tuh, nah jadi kutip satu gini. Ya, nggak masalah juga ya. Di Python bebas. Mau pakai kutip satu atau kutip dua juga tetap tuh muncul ya outputnya. Tidak masalah. Oke, nah tadi yang tidak boleh itu adalah tiba-tiba P-nya besar itu nggak boleh ya. Itu menyalahi aturan. Ini sering terjadi nih, ya. Ini errornya kenapa? Padahal dia cuma salah ketik doang gitu ya. Yang harusnya huruf besar, huruf kecil, yang harusnya huruf kecil, huruf besar. Sering terjadi seperti itu. Ya makanya kita harus perhatikan ketika bikin coding di Python. Oke, itu untuk apa namanya? Untuk sintak dasar. Oke, kita lanjut ke komentar. Nah, komentar adalah kode di dalam Python yang tidak dijalankan oleh mesin. Jadi kalau kita pengen bikin sebuah coding tapi nggak mau dijalankan oleh mesin gitu ya atau oleh komputer kita, ya pastikan kita gunakan komentar. Nah, umumnya ya komentar ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan mengenai kode yang dibuat ya. Nah, di Python untuk bikin komentar itu cukup gunakan pagar aja seperti ini. Ya tuh. Tapi kalau komentarnya pengen panjang gitu ya, lebih dari satu baris, silakan gunakan kutip 3 kali. Dan jangan lupa ditutup ya si kutipnya ya. Seperti itu. Ini saya contohkan aja. Ini mungkin ke bawahin lagi ya. Nah, kita lagi aja. Saya nggak biasa soalnya. Oke. Nah, bisa gini nih. Pagar, kemudian ini komentar misalkan gitu ya. Nah, ini tidak akan dijalankan oleh mesin. Tuh ya, tidak ada output apa-apa ya. Kosong ya. Nah, kalau mau panjang komentarnya misalkan ini komentar. Ini komentar juga gitu ya. Ini pun komentar. Nah, bisa gunakan, kalau lebih dari satu baris bisa gunakan kutip sebanyak 3 kali. Kutip dua ya. Satu, dua, tiga. Nah, jangan lupa untuk ditutup ya. Nah, gitu ya. Nah, ini tidak akan, jangan lupa ditutup ya. Jadi kalau lebih dari satu baris, jangan lupa untuk ditutup si komentarnya. Jangan dibiarkan gitu ya. Tuh, sama ya. Tidak menghasilkan output apa-apa. Karena ini tidak akan dibaca mesin. Dan juga tidak error ya. Kalau kita tanpa komentar nih, misalkan kita nulis ini komentar tapi nggak ada pagarnya gitu, ini akan jadi error. Tuh, ini apaan katanya ya. Jadi kalau kita mau nulis catatan ya tulis saja pakai pagar. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan komentar ya. Jadi penerapan komentar itu sama seperti coding lain lah. Di Python juga kita sering gunakan untuk ngasih tahu gitu. Kalau kita lupa coding ini coding apa, jadi kita kasih catatan ya di codingnya seperti ini. Kayak gitu. Contoh nih, misalkan kita bikin variabel gitu ya, nama gitu ya. Nah, kita kasih catatan aja gitu di sininya. Membuat variabel nama gitu.
Seperti itu gitu ya. Kemudian kita bikin cetak gitu, print nama, variabelnya kita cetak. Nah, kita kasih catatan juga mencetak variabel nama. Ya, seperti itu. Jadi buat si komentar rata-rata memang buat catatan aja biar kita tahu ya si fungsi coding ini apa. Takut-takutnya nanti kita lupa gitu ya, suatu waktu kita masih ingat dengan catatan yang ini. Ya, yang di print tetap cuma nama aja ya, yang variabelnya enggak. Oke, seperti itu. Itu untuk penjelasan yang komentar. Maaf komentar dan juga sintak dasar ya. Oke, tipe data. Tipe data ini adalah sejenis jenis wadah gitu ya. Jadi dia itu jenis-jenis wadah pada penyimpanan komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi ya. Nah, nanti kan di informasi itu ada berbagai macam data dan datanya itu ada tipe-tipenya gitu. Nah, kayak contoh ya, ini sebagian dari tipe data dari Python. Kayak contoh ada data boolean namanya, tipe data namanya itu boolean. Nah, di boolean itu contohnya adalah true dan false ya. Nah, true ini menyatakan benar atau satu gitu ya. Kemudian false itu menyatakan salah ya atau nol. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di Python untuk tipe data boolean itu true, P-nya itu besar ya. Lalu untuk false, F-nya juga besar ya. Jadi nanti pas kita bikin tipe data boolean kemudian pengen isi datanya, jangan lupa untuk kalau true ya T-nya besar gitu ya. Untuk false, F-nya besar. Lalu ada tipe data lain yang namanya string ya. String ini untuk nyimpen teks ya, karakter atau kalimat dan ini bisa huruf, bisa angka ya. Bebas ini sorry saya salah ketik, bisa huruf, bisa angka ya. Tapi harus diapit kutip ya. Dengan kutip 2 atau kutip 1 ya. Nah, seperti ini nih. Kayak ini boleh kutip 2 seperti ini atau kutip 1 bebas. Lalu ada juga tipe data integer. Nah, untuk tipe data integer itu kan bilangan bulat ya. Kayak 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 juta, berapapun itu namanya bilangan bulat. Lalu ada juga plot ya. Kalau plot ini bilangan pecahan, jadi bilangan yang ada komanya. Contoh 3.14, 0,59 gitu ya. Itu bilangan tipe data plot. Lalu ada juga list. Nah, list ini adalah untaian data ya. Kalau di dalam bahasa lain mungkin ini disebutnya array ya. Kalau di Python ini list yang dapat diisi berbagai tipe data ya. Bedanya kalau di list ini bisa berbagai tipe data dan formatnya seperti ini. Isinya contohnya seperti ini ya. Ada kurung buka yang sudusiku kayak gini ya. Nah, di dalamnya kita isi 3,4 misalkan. Jangan lupa setiap nilai itu, setiap item dalam list itu harus dipisahkan dengan koma ya. Seperti ini. Oke. Dalam satu list itu tipe datanya boleh apa aja. Ini ada tipe data integer, ada tipe data plot, ada tipe data string. Jadi dalam list bebas ya. Tipe datanya ada apa aja itu bebas. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh coding tipe data ya. Contoh coding untuk mencetak berbagai jenis tipe data pada Python. Ini ada cetak boolean, ada cetak string, ada cetak integer, dan juga ada cetak plot. Untuk list nanti saya bahas di bab yang berbeda ya, di slide yang berbeda. Nah, ini kita langsung aja ke sini. Ya, kita akan mulai dengan mencetak boolean dulu ya. Mencetak boolean. Jadi cukup print, kemudian masukin nilai booleannya. Misalkan nilai booleannya itu true ya. Nah, masukin true. Ini kita cetak. Tuh muncul ya. True. T-nya besar, jangan lupa T-nya harus besar. Kalau kecil pasti error. Tuh, ya. T-nya harus besar. Oke. Lalu selanjutnya mencetak string. Kita coba cetak string ya. String jangan lupa pakai kutip ya. Pakai kutip. Misalkan selamat datang. Saya coba print lagi yang pakai kutip 1 ya. Hello misalkan. Coba saya jalankan. Tuh. Ada semua outputnya ya. Boolean, string. Kita coba yang apa? Yang integer ya. Integer tinggal masukin aja, tidak usah pakai kutip ya. Untuk integer tidak usah pakai kutip, tinggal masukin aja. Misalkan 100 gitu. Nah, tinggal masukin aja seperti ini. Tuh, ada ya 100. Untuk yang plot juga sama. Tidak perlu pakai kutip. Untuk yang pakai kutip itu cuma tag atau string gitu ya. Untuk plot dan lainnya tidak perlu pakai string.
Ini plot misalkan 3,14 ya. Oke, sudah tuh ya. Muncul apa namanya? Tipe datanya. Ya, kita udah berhasil mencetak berbagai macam tipe data di dalam pemrograman Python. Ya, ini simple sekali ya. Simple banget di Python tuh. Codingnya seperti ini. Oke, variabel. Variabel adalah lokasi pada komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai ya. Jadi misalkan kita bikin sebuah variabel, itu berarti kita menggunakan beberapa ruang yang ada di memori komputer kita dengan berbagai macam tipe data. Nah, untuk tipe datanya tadi udah dibahas ya di sebelumnya, ada tipe data apa aja gitu ya. Yang pasti kita kalau bikin variabel itu artinya kita menggunakan beberapa ruang di memori komputer kita gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada aturannya nih, ya ada aturan untuk menulis variabel atau untuk membuat sebuah variabel. Yang pertama adalah karakter pertama itu harus huruf, underscore, dan tidak boleh angka. Ya, jadi harus berupa huruf atau underscore, tapi tidak boleh angka. Yaitu aturan pertama. Aturan yang kedua adalah karakter selanjutnya. Ya, jadi karakter selanjutnya itu misalkan kita nulis A gitu. Nah, selanjutnya mau apa aja gitu ya. Nah, ini selanjutnya bisa huruf, bisa underscore, dan juga angka ya. Jadi kalau karakter pertama tidak boleh angka, tapi kalau karakter selanjutnya itu kita boleh masukin angka ya. Nah, terus nama variabel itu bersifat sensitif ya, atau case sensitive. Nah, huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan ya. Jadi contoh kita menulis variabel, nama variabel dengan nama variabel walaupun ini sama gitu ya, tapi dikarenakan huruf P-nya besar yang ini kecil, ini akan dianggap menjadi dua variabel yang berbeda ya. Ya, cuman masalah huruf kecil sama huruf besar aja sama mesinnya ini dianggap dua buah variabel yang berbeda. Seperti itu. Oke, ini contoh coding variabel ya. Nah, untuk bikin variabel di Python itu sangat sederhana, sangat simpel. Jadi tinggal tulis aja nama variabelnya mau apa gitu ya. Kemudian tulis sama dengan, kemudian isi nilai variabelnya. Ya contoh nih, tulis misalkan kita mau bikin variabel dengan namanya itu nama gitu ya. Kemudian tulis sama dengan, kemudian isinya mau apa gitu. Jadi kalau mau print bisa seperti ini. Nah ini contoh-contoh variabel yang bisa kita bikin ya. Ini saya langsung praktekkan aja. Oke, misalkan teman-teman mau bikin variabel nama gitu ya, mau tulis aja berarti nama gitu. Kemudian sama dengan, kemudian isi. Mau diisi nilainya apa, tipe datanya apa. Misalkan kita isi dengan tipe data string ya, berarti pakai kutip ya. Kemudian di dalam kutip kita isi. Nah, seperti ini. Oke. Kalau pengen ngeprint, tinggal di print aja, print, kemudian masukin variabelnya. Udah seperti ini. Cetak, nah muncul tuh. Ini kalau mau di clear dulu boleh ya, tinggal klik clear. Nah, biar outputnya bersih gitu ya. Bisa ketik clear, nanti isi outputnya bersih. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi itu ada pantangan ya, kita tidak boleh masukin angka di awal. Misalkan teman-teman pengen nulis variabel ada nama 1 sama nama 2 gitu. Nah, kalau seperti ini boleh ya. Satunya setelah karakter pertama itu boleh. Ini tetap akan jalan. Oke. Tapi kalau misalkan angka satunya itu di awal, nah ini yang nggak boleh. Ya ini nggak boleh. Tuh, error ya. Nggak boleh angka di awal. Kalau underscore itu masih boleh. Underscore seperti ini boleh. Oke, masih aman ya. Nah, terus di Python itu atau di bahasa pemrograman lah ya, umumnya kita mengenal biar kita mudah gitu ya. Biasanya budayanya gitu bikin variabel itu menggunakan gaya camel ya atau gaya unta gitu ya. Nah, gaya unta itu seperti ini. Misalkan kita mau bikin variabel nama lengkap. Nah, kita biasanya tulis nama lengkap. Nah, si L-nya tuh huruf besar. Biasanya kayak gini gayanya. Atau juga kita bisa nulis nama spasi underscore lengkap. Atau seperti ini ya. Dan tidak boleh pakai spasi ya. Kalau spasi nanti error, dia bingung. Ya, kayak gitu. Umumnya kayak gini. Jadi ada dua ya. Nama lengkap misalkan. Kayak gini. Atau pakai underscore. Seperti ini. Umumnya rata-rata sih mereka pakai bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris bikin variabelnya boleh. Sebenarnya bebas.
ya kita gunakan bahasa Indonesia juga nggak masalah ya. Karena ini variabel bebas. Seperti itu. Itu untuk variabel ya. Nah, kalau variabel nilainya tidak string ya, misalkan kita nulis nilai, kemudian kita nulis pengen tipe datanya itu int gitu, integer. Tulis aja berarti 100 kayak gini. Ya enaknya di Python kita tidak perlu menentukan tipe datanya dulu ya. Kalau di bahasa C itu harus kita tentukan misalkan int nilai gitu ya, plot nilai gitu, boolean nilai gitu. Kalau di Python kita tidak. Kita tinggal langsung aja tulis mau tipe data apa, otomatis si variabel itu akan mengikuti gitu ya, mengikuti tipe datanya apa. Jadi kalau kita bikin tipe data, misalkan nilai gitu ya, kita isi dengan integer ya berarti variabelnya adalah tipe datanya integer. Kalau kita isi string ya dia akan otomatis menjadi string gitu ya. Seperti itu. Tuh ya, tetap muncul ya outputnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya mengubah nilai dan juga tipe data variabel. Ya, kita bisa lihat di codingan bawah ini. Nah, di Python itu variabel itu selain kita bisa ubah nilainya, ya, kita juga bisa mengubah tipe datanya. Yaitu enaknya di Python ya. Jadi tidak perlu diubah dulu menggunakan apa ya, menggunakan string atau apa gitu. Itu langsung aja isi. Otomatis berubah. Ya, saya tunjukkan aja. Contoh nih ya. Misalkan saya bikin tipe data bikin variabel usia ya. Tipe datanya berarti misalkan integer ya. Ini saya print usia. Oke, kemudian kalau untuk ngecek tipe data di Python tinggal ketik print type kemudian usia. Nah, kayak gini ya. Kalau mau ngetik tipe data di Python seperti ini. Pengen tahu gitu tipe datanya apa, bisa di print type dalam kurung usia. Dalam kurung nama nama variabelnya gitu ya. Ini coba saya print. Tuh, muncul ya. Ini nilainya 27, tipe datanya int ya. Nah, lalu kalau misalkan kita pengen ubah nilainya menjadi string nih, saya ubah menjadi string ya. Berarti misalkan 27 ini string ya. Dari int menjadi string. Ini saya coba print. Print usia. Ini saya kopas aja lah biar cepat ya. Kopas. Nah, gitu. Nah, ini bisa langsung tanpa harus di compare dulu gitu. Jadi kita ubah misalkan ini 27, ini kan integer ya. Tiba-tiba kita ubah jadi string. Ini bisa, nggak masalah. Tuh, tetap ya. 27 kelasnya int, kita isi jadi string, berubah langsung jadi string ya, tanpa kita apa-apain dulu gitu si tipe datanya. Seperti itu. Itu salah satu keajaiban dari Python ya. Kalau di bahasa C itu tidak bisa seperti itu ya, ribet sekali. Harus di-compare dulu gitu sebelum kita berubah tuh. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita coba menggabungkan variabel ya. Nah, ini mungkin agak sedikit sedikit rumit lah ya untuk menggabungkan dua variabel ya. Jadi, dua variabel dapat digabungkan ke dalam satu variabel ya. Ini contohnya saya bikin variabel pertama nama depan, kemudian variabel kedua nama belakang. Nah, saya pengen gabungkan dua variabel ini ke dalam variabel nama gitu ya. Nah, ini di Python kalau pengen gabungin bentuknya string, ya ini kan string ya. Bisa gunakan plus ya. Bisa gunakan plus seperti ini. Ini karena satu tipe data bisa gunakan plus ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau nampilin kalau misalkan string doang sebenarnya nampilin bisa pakai plus, tapi karena di sini tipe datanya ada dua ya. Ada tipe data string dan juga ada tipe data integer. Nah, untuk misahinnya bisa gunakan koma seperti ini ya. Nah, slash n ini fungsinya untuk ke enter ya. Jadi ada slash n ini fungsinya untuk enter ke bawah. Oke, saya langsung coba aja. Tadi ada apa aja? Nama depan ya. Pertama variabel nama depan. Oke, lalu nama belakang. Nah, kita bikin variabel baru nama gitu ya. Kemudian kita pengen gabung nih, nama depan sama nama belakang pengen digabungin ke dalam satu variabel. Tinggal tulis saja nama depan ya, tambah nama belakang.
Nah, udah gitu aja. Nah, kalau mau coba print dulu nih ya. Nama ini otomatis udah gabung. Tuh. Tapi nggak ada spasinya ya. Nah, kalau pengen ada spasinya ya tambahin aja spasi di sini. Nah, kayak gitu. Tuh. Tetap ya, muncul ya. Sekarang udah ada spasinya. Nah, misalkan saya tambahin variabel baru usia gitu ya. Usia. Nah, sekarang kita pengen print ke dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, bisa aja klik nama, kemudian gunakan koma ya. Kalau tipe datanya beda, pengen di print sekaligus, gunakan koma. Nama, usia gitu. Tuh, muncul ya. Misalkan kita tambahin string ya, biodata misalkan kita tampilkan agar rapi. Bio data. Ya, kemudian tambahin slash n biar ke bawah dulu. Slash 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 n. Nah, kemudian kasih koma ya, untuk pemisahnya harus kasih koma. Oke, kalau nama sama usianya mau dipisahin, kasih slash n juga. Slash n. Nah, gini. Ya, biodata, nanti kan muncul biodata, kemudian enter, nampilin nama, enter, nampilin usia gitu ya. Nah, jangan lupa kasih koma ya, ditandai koma. Kalau kita pengen ngeprint sekaligus gitu. Tuh, seperti ini outputnya. Biodata ada nama saya, kemudian ada 27 ini, apa ya, umur ya. Oke, seperti itu. Kalau mau nambahin misalkan di sini nama juga bisa nama gitu. Bisa juga sebetulnya. Kemudian usia. Nah, ditambahin gini juga oke. Tuh, ya. Hasilnya seperti ini. Oke, itu untuk variabel ya. Untuk pembahasan variabel. Oh ya, sorry, ada satu lagi, maaf. Ini menghitung variabel ya. Jadi kita bisa bikin variabel, kemudian kita hitung gitu variabelnya menggunakan aritmatika. Nah, saya langsung aja ke sini ya. Ini contohnya. Misalkan variabelnya kita bikin variabel panjang gitu ya. Kita isi misalkan panjangnya 20. Lalu selanjutnya nama variabelnya lebar. Kita isi lebarnya misalkan 5 gitu ya. Kemudian kita pengen hitung luas gitu ya. Luas ya sama dengan panjang dikali lebar ya. Untuk di Python kali itu menggunakan bintang ya. Jangan menggunakan X ya. Karena X itu adalah huruf. Jadi gunakan bintang. Oke, kita coba print luasnya. Nah, ya menghitung dua variabel. Muncul ya. 100 ya. Outputnya 100. 20 dikali 5, 100. Oke. Itu untuk menghitung variabel. Tadi udah menggabungkan variabel, mengubah nilai tipe data variabel. Terus juga ada contoh coding dasar dari variabelnya ya. Oke. Untuk list di Python, ini ada contoh codingnya ya. Jadi kalau kita mau bikin list tuh tinggal masukin list, nama listnya gitu ya. Kemudian sama dengan, nah jangan lupa gunakan apa ya, sudut siku ya, apa kurung buka yang siku seperti ini. Atau ini namanya sebenarnya kurung bab ya kalau di ini. Nah, tinggal isi aja. Nah, setiap item yang ada di list itu dipisahkan dengan koma ya. Dengan koma seperti ini. Nah, di dalam satu list itu bisa menyimpan berbagai macam tipe data. Ya, kayak contoh nih ada 12, ini kan integer, ada float, ada string gitu ya. Ini bebas. Di dalam list itu boleh menyimpan berbagai macam tipe data. Atau kalau mau nyimpan cuma satu tipe data, contoh ini integer doang ya. Ini juga bisa. Kalau mau nyimpan misalkan ini string doang gitu ya, bisa juga. Kalau di dalam list ada banyak tipe datanya juga gak masalah ya, bebas. Nah, untuk nampilin isi di dalam list, nah contoh ini saya bikin list seperti ini ya. Nah, kalau pengen nampilin cukup print list, kemudian kasih kurung bab ya, seperti ini, kurung siku. Nah, terus masukin list yang mana yang mau kita tampilkan gitu ya, atau yang kita cetak. Nah, kalau di sini saya nulisnya adalah 0, ini outputnya adalah 12 ya, artinya saya menampilkan list yang ini. Nah, kenapa? Karena di komputer itu hitungan dimulai dari 0 ya, tidak dimulai dari 1. Nah, makanya ketika saya masukin 0, yang muncul adalah yang list pertama di sini ya. Jadi hitungannya kayak gini, ini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau kita mau nampilin hello, berarti kita list masuk yang 2 ya. 0, 1, 2. Seperti itu. Oke, kita coba aja. Oke, untuk yang list. Ini saya coba bikin dulu list ya.
Bebas ya, list itu bebas. Misalkan saya tulis list aja. Maksudnya kita bikin list sama kayak variabel bebas. Nah, terus kita isi kurung siku ya, atau kurung bab. Nah, ini otomatis kalau di file, karena saya gunakan file length, ini ada ininya tuh, ada keterangannya ya. Kalau ini tuh list. Oke. Nah, misalkan saya masukin boolean ya, yaitu apa, integer ya, integer 12, kemudian kasih koma, lalu misalkan plot 3,114, lalu saya nulis apa namanya, boolean, misalkan saya tambahin boolean ya, true, lalu saya masukin string, selamat datang. Ya, ini list itu adalah jenis tipe data yang cukup banyak digunakan ya, tipe data yang serbaguna, yang sering digunakan ya di Python. Oke, nah kalau pengen ngeprint yang ini nih, kita pengen nampilin yang 12, berarti kita cetaknya print list kurung bab masukin 0 ya, karena hitungannya ini udah 0. Tuh, 12 ya. Ini saya clear dulu. Ya, 12. Oke, kalau mau nampilin yang true, berarti saya nulisnya 2 ya. 0, 1, 2. Tuh, kayak gini. Oke, kalau mau nampilin selamat datang berarti 0, 1, 2, 3 ya. Berarti ini 3. Oke, seperti itu. Itu untuk list. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah mengubah isi list ya. Nah, nanti di dalam setiap list itu dapat diubah nilainya dan juga tipe datanya ya. Jadi tidak hanya nilai yang bisa diubah, adalah tipe datanya juga bisa diubah. Contohnya seperti ini. Ini saya langsung perhatikan aja biar lebih mudah. Nah, misalkan kita mau coba tampilkan list yang 0 aja ya, list yang 0, yang 12. Ini kan nilai awalnya 12 ya. Kita print. Kemudian kita ubah, misalkan list yang 12 ini nilainya kita ubah gitu ya. List 0 ya. Nah, tinggal masukin aja list 0. Berarti kita ngubah yang ini ya. Nah, misalkan kita ubah tiba-tiba menjadi string gitu ya. 12. Nah, ini boleh. Nah, kita coba print list 0. Nah, ini juga akan berubah tuh. Gak masalah ya. Jadi kalau teman-teman pengen tiba-tiba pengen diubah gitu ya, apa dari nilainya, kemudian bahkan pengen mengubah tipe datanya juga gak masalah. Seperti ini. Ya. Misalkan saya ubah lagi nih. Balik lagi ke integer misalkan. Saya jadi diubah menjadi 1000 misalkan. Nah, ini juga boleh. Ya, ini fleksibelnya Python tuh seperti ini ya. Memudahkan kita dalam proses develop ya, dalam pengembangan aplikasinya. Tuh. Bisa ya? Seperti itu. Oke. Ini untuk pembahasan list. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah operator ya. Nah, di Python ini operator ada banyak sebetulnya, tapi nanti kita bahas sebagian aja ya. Maksudnya sebagian yang penting gitu yang sering digunakan. Ini ada operator aritmatika, ada operator perbandingan, ada operator penugasan, ada logika, ada bitwise, ada keanggotaan, ada identitas yang untuk bitwise tuh operator diantara ya. Terus untuk keanggotaan ini, jadi kita bisa ngecek nih di dalam keanggotaan ini ada ini nggak gitu. Jadi kita bisa bikin operator seperti itu. Tapi ini nggak akan kita bahas ya. Kita akan bahas tentang aritmatika, perbandingan, penugasan ya. Jadi operator-operator yang sering digunakan lah. Oke, nah pertama kita akan bahas operator aritmatika ya. Ini ada banyak sebetulnya, termasuk ada yang modulo gitu ya, ada yang persen segala macam. Tapi ini basicnya saya gunakan yang basic aja ya, yang penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Oke, di sini ada beberapa kasus nih, ada beberapa kasus ya. Ada menghitung penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan dan pembagian. Oke, kita akan coba satu-satu ya. Nah, kita akan mulai dulu dari operator penjumlahan. Ini saya kasih catatan, operator penjumlahan. Oke, nah sebenarnya kalau pengen langsung ngejumlahin gitu ya, tinggal ketik print aja, kemudian masukin berapa angka yang mau dijumlahinnya.
Misalkan 12 ditambah 7. Nah, nanti outputnya akan langsung muncul tuh. 12 ditambah 7, 19 ya. Jadi akan langsung muncul seperti ini. Oke. Nah, tapi karena tadi kita sudah belajar variabel, sudah belajar tipe data gitu ya. Kita kan coba bikin variabel. Tadi operator penjumlahan itu apa ya? Oh, ini ya, menghitung jumlah buah ya. Oke. Misalkan ada sebuah buah, kita ketik mangga gitu ya. Jumlah buah mangga ini ada 15 gitu ya. Kemudian misalkan selanjutnya ada buah sirsak gitu ya. Misalkan sirsak ini jumlahnya ada 20 gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, total semua buah gitu ya. Buah mangga, buah sirsak totalnya itu udah berapa gitu. Nah, kita bikin variabel baru buah, kemudian kita tinggal tambahin mangga ditambah sirsak. Nah, lalu kita tinggal print aja. Print misalkan buahnya gitu ya. Kayak gini ya. Tuh. Muncul 35 ya. Kalau mau dikasih string boleh kasih keterangan. Jumlah buah sebanyak gitu ya. Jangan lupa kasih koma ya. Tuh, jumlah buah sebanyak 35. Ya, ini untuk yang penjumlahan. Untuk selanjutnya adalah yang pengurangan ya. Untuk pengurangan ini kasusnya hutang bayar ya. Pengurangan. Oke, misalkan kita punya hutang. Ya, amit-amit ya punya hutang. Misalkan kita punya hutang gitu ya. Misalkan hutangnya 15.000. Kemudian kita bayar misalkan sebanyak 12.000 gitu ya. Nah, berapa sisa hutang kita? Ini basic ya, basic banget ya. Ini kan tinggal hutang dikurangi bayar ya. Nah, kita bisa print sisa hutangnya. Ya, seperti itu. Tuh, sisa hutangnya 3.000 ya. 1.500 dikurang 1.200. Oke, kita lanjutkan ke perkalian. Oke, untuk perkalian ini ngitung volume. Perkalian, ngitung volume ya. Volume itu kan ada volume ini ya, mungkin volume apa namanya? Persegi panjang gitu. Volumenya. Berarti kan ada panjang, misalkan panjangnya 10, ada lebar, misalkan lebarnya 5, kemudian ada tinggi ya. Tinggi. Atau luas alas misalkan, lebar tuh ya. Ada tinggi misalkan 3. Nah, kemudian kita ngitung volumenya. Volumenya berapa gitu ya. Ini kan berarti tinggal rumus volume itu kan panjang, lebar kali tinggi ya. P kali R kali T ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, gitu ya. Kemudian kita tinggal print volumenya. Oke, ini yang simple aja dulu ya. Ini kita coba. Tuh. Volumenya sebesar 150. Oke. Selanjutnya adalah pembagian. Oke, untuk pembagian ini kasusnya ada kue, lalu kubus ya, betul kubus. Yang tadi itu volume kubus ya. Kemudian ada kue, ada anak, ada kue per anak ya berapa. Jadi untuk yang pembagian kasusnya adalah ada kue sebanyak misalkan 25 gitu ya. Kemudian ada anaknya itu sebanyak 5. Nah, kita akan mau hitung nih kue per anak tuh ada berapa gitu ya. Jadi si kue dibagi-bagi ke 5 anak, si anaknya tuh dapat berapa kue gitu ya. Ini kan tinggal dibagi ya, kue dibagi ya, untuk ini dibagi pakai slash ya. Pakai slash, tidak pakai titik 2, pakainya slash. Dibagi anak ya. Nah, kita tinggal print, kita kasih string aja ya. Tiap anak mendapatkan kue sebanyak gitu ya, koma kue per anak. Tuh. Tiap anak mendapatkan kue sebanyak 5 ya. Nah, ini kalau untuk pembagian otomatis akan berubah jadi plot ya. 5.0 tuh. Jadi plot ya. Kalau pembagian akan otomatis berubah menjadi plot. Oke, kita lanjut ke operator selanjutnya. Selanjutnya adalah operator perbandingan. Oke, di operator perbandingan ini ada sama dengan. Nah, untuk sama dengan ini contohnya seperti ini ya.
1 sama dengannya harus 2 kali. Sama dengan 1. Kalau benar, itu true ya, jika nilainya sama. Maksudnya jika 1 sama dengan 1 tuh, jika benar gitu nilainya akan true. Lalu jika tidak sama dengan, nah tidak sama dengan bisa apa ini? Tanda seru ya, sama dengan, atau bisa gunakan simbol seperti ini. Ya, simbol huruf kecil, huruf besar gitu. Nah, ini true jika nilainya berbeda. Kalau yang ini kan jika nilainya sama ya. Kalau yang ini, yang tidak sama dengan itu akan true jika nilainya berbeda. Ini 2 sama 3 kan berbeda ya. Lalu lebih kecil, nah kalau lebih kecil ini akan true jika nilainya lebih kecil. Contoh, 2 lebih kecil dari 3. Lebih besar juga sama, akan true jika nilainya lebih besar. Ya, kayak contoh ini 4 lebih besar dari 3. Nah, ada juga lebih kecil sama dengan. Nah, ini akan true jika nilainya itu lebih kecil sama dengan gitu ya. 3 lebih kecil sama dengan 1. Kayak yang lebih besar sama dengan juga sama, dia akan true jika lebih besar juga sama dengan. Kita bisa coba langsung di coding ya untuk membuktikannya. Ini saya print ya, print, langsung aja print. Apakah 1 sama dengan 1? Nah, ini kalau misalkan sama gitu ya, nilainya akan true. Tuh, true ya, bener ya. Lalu kalau misalkan kita ubah beda ya, misalkan 1 sama dengan 2, nah ini akan false. Oke. Nah, ini bisa juga membandingkan string ya, misalkan stringnya pertama hello gitu, kemudian kita bandingkan dengan string yang hello juga. Nah, nilainya true ya, karena sama. Oke, kalau tidak sama dengan, misalkan 2 tidak sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini nilainya akan true jika tidak sama dengan jika tidak sama ya. Tuh nilainya true. Kalau misalkan nilainya sama, ini akan false. Kebalikannya ya. Tuh, hasilnya akan false. Oke, lalu ada juga lebih kecil. Nah, lebih kecil kalau sama ini akan false ya. Dia harus lebih kecil. Jadi misalkan 2 lebih kecil dari 4 gitu. Nah, ini akan true. Ada juga lebih besar. Nah, lebih besar akan false kalau salah ya. Tuh, 2 kan tidak lebih besar dari 4 ya. Makanya nilainya salah. Oke, nah ini harus yang ininya misalkan jadi 6 gitu, lebih besar ya. Nah, baru nilainya true. Lalu ada lagi lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, ini false ya, karena ini kan 6 tidak lebih kecil dari 4. Misalkan ini saya ubah dari 2 dulu. Nah, ini true ya. 2 lebih kecil sama dengan 4. Kalau misalkan saya nulisin sama juga tetap akan true. Ya, tuh tetap akan true ya. Karena di sini ada sama dengannya gitu. Ya, tidak hanya lebih kecil tapi juga sama dengan. Seperti itu. Kalau lebih besar juga sama, dia akan true. Tuh, ya, seperti itu. Oke, itu untuk operator pembandingan. Selanjutnya adalah operator penugasan. Jadi bedanya dengan perbandingan, kalau ini nugasin gitu ya. Nah, kita bisa gunakan sama dengan, tapi satu ya, sama dengannya satu. Nah, contohnya, misalkan kita mau nugasin A. Variabel A, nilainya menjadi satu ya. Nah, ini memberikan nilai satu kepada variabel A. Kemudian juga ada operator penugasan tuh A plus sama dengan. Nah, nanti nilainya itu akan bertambah ya kalau kita gunakan plus sama dengan. Ya, jadi A plus sama dengan 2, misalkan nilai awal 1, A plus sama dengan 2 akan berubah menjadi 3 berarti ya. Kalau yang kurang berarti sebalikannya, nilainya akan berubah menjadi berkurang gitu. Oke, ini mungkin bisa kita contohkan ya. Ini saya bikin variabel yang simple, A gitu ya, sama dengan 1. Ya ini kalau di print pasti nilainya 1 ya, teman-teman pasti udah tahu. Tapi misalkan kalau tiba-tiba saya ubah A plus sama dengan 3. Nah ini kalau di print nilainya pasti tidak 1 lagi, tapi menjadi 4. Ya ini saya print A ya, tuh berubah menjadi 4. Oke, kalau misalkan saya kurangi, misalkan A plus minus sama dengan 2 ya. Nah ini berarti nilainya akan balik lagi ke 1 ya. Sorry jadi 2 ya, karena tadi 4. Jadi berubah jadi 2. Ya, karena awalnya 1 ditambah 3 jadi 4, dikurang 2 menjadi 2. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh operator penugasan. Oke, itu untuk pembahasan mengenai operator.
Oke, kita lanjut ke looping ya, atau kalau bahasa Indonesia itu pengulangan ya. Jadi dalam pemrograman, di dalam algoritma itu ada pengulangan. Nah, digunakan untuk mengulang baris-baris perintah atau coding. Jadi biasanya ketika kita apa ya? Biasanya kan sebenarnya coding itu berurutan ya. Coding itu dijalankan berurutan, umumnya seperti itu. Tapi terkadang kita harus menulis coding yang sama atau coding yang harus berulang gitu ya. Sangat sayang sekali kalau kita tidak menggunakan looping, nantinya coding kita jadi panjang gitu ya. Nah, dengan looping kita bisa bikin pengulangan gitu ya. Jadi coding kita cukup satu baris saja, kita simpan ke dalam looping, nanti akan diulang sama loopingnya gitu ya. Codingnya akan si baris-baris perintah itu akan diulang di dalam coding, di dalam loopingnya gitu ya, sesuai dengan loopingnya. Nah, yang kita gunakan adalah while loop dan for loop ya. Nah, untuk while loop di sini jadi dia menjalankan perintah di dalam loop selama pernyataannya itu bernilai benar ya. Jadi selama pernyataannya bernilai benar, nah dia akan menjalankan perintah di dalam loop. Nah ini ada contoh kondisi while loop ya. Ada contoh kondisi coding while loop seperti ini. Kita bikin variabel hitung sama dengan 0, kemudian bikin while hitung lebih kecil dari 5. Nah, kita print hitung, kemudian hitungnya ditambah plus gitu ya, tambah 1. Kemudian kalau udah selesai loopingnya ya dia akan selesai gitu ya. Seperti itu. Ini agak rumit, sedikit lah, nggak terlalu lah. Ini saya coba langsung aja ya. Jadi kita untuk while kita harus bikin dulu variabel ya. Misalkan variabelnya hitung gitu ya. Hitung sama dengan 0 ya. Nilai awalnya misalkan 0. Lalu kita bikin while ya. While ini bisa digunakan untuk unlimited loop ya, atau loop yang tidak ada berhentinya gitu. Tapi kita bisa gunakan, bisa kita hentikan lah sesuai dengan kondisi yang kita bisa masukkan. Nah, kita masukkan aja kondisinya misalkan hitung eh, operator pembandingnya ya. Hitung misalkan lebih kecil dari 5. Oke. Nah, misalkan kita print dulu nih, print hello aja dulu ya, print hello. Oke, kayak gini. Nah, dia akan melakukan selama 5 kali ya harusnya. Kita coba aja, cek dulu. Dia akan infinity loop ya. Nih, ini infinity loop. Nah, kenapa? Karena kita nggak bikin hitung. Hitungannya tuh 0 terus gitu. Jadi akan infinite loop karena hitungannya 0 terus. Jadi si variabel hitungnya itu tetap 0. Nah, kalau variabel hitungnya tetap 0, ya dia otomatis akan lebih kecil dari 5 terus gitu kondisinya. Nah, supaya nggak kayak gitu ya kita harus bikin hitung plus sama dengan 1 ya. Kita gunakan operator penugasan plus sama dengan. Nah, kayak gini. Plus sama dengan 1. Nah, kalau sekarang tidak akan infinity lagi. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali. Nah, jadi logikanya tuh kayak gini. Hitung 0 ya. Kemudian dicek while apakah hitung lebih dari kecil dari 5. Kan masih 0 ya. Ya, masih kecil, ya udah print hello. Kemudian si hitungnya nambah jadi 1. Kemudian hitung kan jadi 1 ya. Kemudian dicek lagi. 1 lebih kecil dari 5. Ya, kemudian dia print hello. Terus sampai nambah lagi, misalkan terus-terus ngulang-ngulang sampai hitung apakah misalkan hitungnya jadi 4 gitu ya. Hitung apakah lebih kecil dari 5, itu masih tetap dijalankan ya. Masih ngeprint hello. Nah, ketika hitung sudah jadi 5, itu akan berhenti. Apakah hitung lebih kecil dari 5? Apakah 5 lebih kecil dari 5? Akan berhenti ketika hitung sudah berubah menjadi 5. Ya, seperti itu. Kecuali kalau operatornya kita ganti lebih besar, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau kayak gini berarti akan 6 kali nih. Tuh, akan 6 kali ya. Karena lebih kecil sama dengan. Kecuali kalau hitungan awalnya adalah 1. Nah, kalau hitungan awalnya 1, ini pasti jadi 5. Kayak gini. Ini kalau mau di print hitungnya boleh. Buat nunjukin gitu ya angkanya ya. Hitung. Oke, pas kasih koma ya. Kemudian masukin hitung. Tuh. Hitung 1, hitung 2, hitung 3, hitung 4, hitung 5. Nah, ini misalkan saya ganti jadi 0, ya dia akan dimulai dari 0. Hitung 0, hitung 1, hitung 2, hitung 3, hitung 4, hitung 5. Ya, itu untuk yang while. Ya, untuk yang while loop. Nah, selanjutnya adalah for loop. Oke, untuk for loop ini lebih simpel dibandingkan while. Ini bisa, tapi ini ajaibnya ya. Untuk for loop ini kita bisa berdasarkan range seperti tadi gitu ya.
kita juga bisa digunakan untuk menampilkan semua isi list. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Nah, di for loop itu bisa digunakan seperti itu. Tapi kita akan coba yang range-nya dulu ya. Oke. Nah, kalau di sini kita harus nentuin dulu tuh hitungnya variabelnya apa, kemudian kita harus ngasih operator penugasan ya. Lumayan agak panjang. Nah, kalau di for tuh lebih singkat. Oke. Kita bikin for, kemudian variabelnya hitung ya misalkan. Kemudian tulis in range. Nah, tulis range-nya berapa? Misalkan kita pengen range-nya itu 7. 5 aja dulu ya. Berarti 5 kali ya. Oke. Nah, kita tinggal print, hitung, koma, hitung ya. Nah, kayak gini. Tuh, jadi lebih singkat tuh. Ya, jadi lebih lebih singkat dibandingkan dengan while. Nih, hasilnya akan sama. Tuh, ya. Nah, dia mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau kita nulis 5 di sini, ini sampai 4 ya. Kenapa sampai 4 ya? Dia karena dia mulainya dari 0. Tapi ini udah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita pengen mulainya dari 1 gimana? Gampang. Kalau kita pengen for, tapi range-nya itu mulai dari 1. Kita tinggal nulisin parameter 1. Nah, 1,5. Ini akan dimulai dari 1. Ya. Tuh, dimulai dari 1. Tapi tetap akhirnya 4 ya. Karena kenapa? Karena dia ngitungnya tetap dari 0 gitu. Cuman mulainya dari 1. Kalau pengen jadi 5 ya 5-nya ubah jadi 6. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Nah, ada juga yang canggihnya nih di Python 4 tuh. Kita bisa bikin nambahin misalkan 2. Kayak gini. Nah, ini kalau di print, dia akan otomatis ngeprint yang kelipatan 2 aja. Yaitu 1, 3, 5 ya. Kelipatan 2 aja. Ini coba saya mulai dari 0 aja ya. Biar nggak terlalu ribet. Tuh. 0, 2, 4. Misalkan ininya agak panjang nih ya. Misalkan 20 gitu. Tuh. Hanya kelipatan 2 aja. 0, 2, 4, 6, 8, 18. Misalkan teman-teman butuh seperti itu gitu ya. Nah, lalu misalkan kelipatan 4 misalkan nih. Tuh bisa. Dia hanya nampilin kelipatan 4 aja. Jadi di for bisa seperti itu ya. Tinggal ganti aja parameternya disesuaikan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada gabungan nih ya. For loop digabungkan dengan list. Jadi kita bisa menampilkan semua list menggunakan for. Dan codingnya juga tidak terlalu rumit ya. Oke. Caranya misalkan kita bikin list hewan gitu ya. Bikin list hewan. Misalkan di dalam list hewan ini ada kucing gitu ya. Kemudian kita kasih koma ya. Untuk memisahkan kasih koma. Kemudian ada anjing gitu ya. Lalu ada buaya gitu ya. Lalu ada apalagi ya, tikus misalkan. Nah, kita pengen tampilin semuanya nih. Nah, dengan for tuh bisa. Dengan for kita bisa menampilkan semua apa namanya? Semua hewan, semua isi di dalam list hewan. Nah, caranya adalah kita gunakan perintah for X ya. Kita mau bikin dulu apa? X-nya, misalkan X ya. Atau for jenis hewan misalkan atau nama ya. Nama hewan. Ini saya tulis nama aja ya. For nama hewan in hewan. Nah, kemudian kita tinggal print nama. Nah, kayak gini. Simple ya? Simple. Ini coba saya print. Tuh. Langsung tampil semua nama hewannya. Ya, semua nama hewannya langsung tampil. Oke. Ini untuk for ya. Oke, untuk fungsi ya. Fungsi ini jadi ketika kita bisa nyimpan banyak baris program gitu ya. Ataupun cuma sebaris juga bisa. Tapi umumnya kita bisa nyimpan berbagai macam baris program ke dalam fungsi. Nah, nanti kalau kita pengen manggil si program yang banyak itu, kita tinggal masukin tinggal panggil fungsinya aja gitu. Seperti itu. Nah, kalau di Python untuk bikin fungsi gunakan def ya. Def lalu nama fungsinya, lalu kasih kurung buka, kurung tutup, lalu fungsinya kira-kira mau diisi apa gitu. Seperti ini. Nah, ini ada juga yang pakai parameter ya. Jadi nanti si fungsinya kita bisa isi sesuai dengan parameternya apa. Ya, seperti itu. Ini kalau misalkan biar lebih mudah, saya jelasin pakai coding ya.
Oke. Nah, misalkan kita mau bikin fungsi ya, def fungsi. Ini nama fungsinya bebas, ini saya pakai nama fungsi aja dulu. Nah, intinya kayak gini sih. Oke. Misalkan kita print hello world gitu. Jadi si fungsinya ini cuman nampilin hello world aja. Jadi saya kasih fungsinya jangan fungsi ya. Def hello aja deh, def hello. Nah, ini tinggal kalau kita mau manggil tinggal ketik hello. Kurung buka, kurung tutup. Tuh, muncul ya. Jadi si hello ini adalah fungsi yang menampilkan ini gitu. Nah, misalkan kita bikin fungsi lain tapi ada parameternya. Def misalkan tampilkan gitu atau cetak gitu ya. Nah, kita tulisin yang dicetak tuh apa, bisa di sini nulis pesan ya atau isinya gitu ya. Isi. Nah, kita bisa print hello. Sorry. Yang di print berarti isinya ya. Nah, gini. Nah, dengan gini ini akan otomatis apa namanya? Dia akan menampilkan hasilnya gitu. Jadi kalau saya masukin cetak, nah tinggal isi aja yang mau dicetak tuh apa. Misalkan saya mau cetak selamat datang. Ya. Nah, ini akan langsung nampilin cetak selamat datang. Ya. Kalau saya mau nampilin cetak lain, misalkan selanjutnya saya mau cetak hello world gitu ya. Nah, bisa juga. Oke. Tuh, muncul juga ya. Tapi ini kurang berguna ya karena kita kan tinggal print aja lebih singkat. Nah, dep itu fungsi itu bisa digunakan kalau memang panjang gitu ya. Kalau memang panjang. Kayak contoh misalkan kita pengen bikin fungsi untuk menghitung luas gitu ya. Untuk menghitung luas. Dimana di dalam luas itu ada parameternya, ada panjang gitu ya, ada lebar. Nah, lalu misalkan di dalam fungsinya itu ada proses ya, atau ada penghitungan luas, oke, sama dengan panjang dikali lebar. Nah, lalu dia juga pengen nampilin ya, print luasnya berapa gitu. Luas sama dengan luas. Nah, misalkan gini. Nah, ini baru nih. Nah, luas misalkan ya. Panjangnya berapa tinggal masukin misalkan 10 dipisahkan koma ya parameternya. Misalkan eh, lebarnya 5 gitu. Nah, ini kalau saya print tuh 50 ya. Nah, ini kalau banyak pun bisa. Tuh, jadi coding yang panjang seperti ini bisa kita singkat jadi kayak gini. Gitu ya. Misalkan ini 235 gitu ya. Tuh. Jadi ada 2 sekarang. Jadi ini eh, salah satu contoh penggunaan dari fungsi gitu ya. Dan ini parameternya bebas, mau sebanyak apapun parameternya bisa, tinggal kasih koma aja. Misalkan kita mau nambahin tinggi gitu ya. Untuk ngitung tadi apa volume kubus ya. Untuk ngitung volume misalkan ganti ya. Saya ganti ini jadi volume. Oke. Oke, saya ganti misalnya jadi volume. Jadi nama tinggi ya. Nah, di sini juga tambahin tinggi berarti. Tinggi. Oke. Nah, ini akan error ya karena ini parameternya harus 3 sekarang ya. Parameternya harus jadi 3. Tambahin tinggi gitu ya. Nah, gini. Tuh, muncul ya. Seperti itu. Ini untuk fungsi ya. Ini salah satu contoh dari penerapan fungsi. Oke. Oh ya, tadi untuk variabel ada istilah variabel global dan variabel lokal ya. Jadi variabel global itu seandainya kita bikin sebuah variabel, tapi variabelnya itu disimpan di sini. Misalkan kita bikin variabel nama gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah variabel global ya. Jadi si variabel global ini siklus hidupnya bisa di mana aja. Kita mau panggil di sini juga masih oke nih. Mau panggil di sini juga masih oke gitu. Nih, misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nyimpan variabel tapi di dalam fungsi, misalkan bikin nama 2 gitu ya. Nah, kita nyimpan di sini. Nah, ini namanya variabel lokal. Jadi variabel lokal itu hanya bisa dipanggil di sini aja gitu, di fungsi ini aja. Kita nggak bisa manggil variabel lokal di luar fungsi tersebut gitu. Misalkan manggil di sini
Nggak bisa, ya. Tuh, nggak nyala ya. Nggak nyala. Dia cuma bisa dipanggil ya di sini aja. Di dalam fungsi tersebut. Yaitu namanya variabel lokal. Kalau kita bikin variabel di dalam fungsi, itu disebutnya variabel lokal. Tapi kalau kita pengen variabel kita itu global, pengen bisa diakses di mana aja, ya kita nyimpennya di sini nih. Ya di atas gitu. Seperti itu. Ya itu sedikit penjelasan. Oke, untuk materi terakhir ya di sesi pertama, ini ada namanya input ya. Jadi umumnya sebuah program itu terdiri dari input, proses, dan output ya. Umumnya seperti itu. Nah untuk di Python, contoh input tuh simple. Contoh input di Python tuh simple. Hanya kayak gini nih formatnya ya. Nih coba saya tunjukkan ya. Kita nulis nama variabel untuk menyimpan nilai inputnya ya. Misalkan contohnya nama gitu ya. Kemudian kita tulis input perintahnya kayak gini. Lalu kasih kurung buka kurung tutup. Nah di dalam kurung buka kita masukin pesannya gitu. Ke user masukin pesannya apa? Misalkan masukin nama. Nah kayak gini. Baru kalau sudah input misalkan kita pengen print namanya. Ya misalkan nama kamu gitu ya. Lalu nama. Nah misalkan seperti ini. Oke. Kita coba jalankan. Ini saya clear dulu ya. Biar rapi saya clear dulu. Nah ada ya. Tuh ada inputnya masukin nama. Nah kita masukin namanya di sini. Hajang misalkan. Tuh. Outputnya nama kamu Ajang. Seperti itu. Oke. Ini contoh sederhana dari input ya. Kalau misalkan mau nilai juga boleh. Misalkan nilai. Masukin nilai misalkan. Gitu ya. Misalkan nilai kamu gitu. Nilai kamu di sininya jadi ganti jadi nilai ya. Oke. Nih coba ya. Masukin nilai misalkan nilainya 120. Tuh, nilai kamu adalah 120 ya, bisa seperti itu. Itu untuk proses input di dalam apa namanya? Di dalam Python. Nah, input tuh bisa dua kali ya. Kita bisa bikin dua kali bahkan bisa lebih gitu ya. Misalkan pertama kita mau nulis nama depan gitu. Input ya, masukkan nama depan. Oke, kemudian yang kedua nama belakang. Sama dengan input masukkan nama belakang. Nah, bisa dua kali seperti ini. Nah, kita tinggal print aja. Misalkan nama kamu ya, kasih koma, nama depan, koma, nama belakang. Gitu ya. Ya, kita coba print. Nah, pertama masukin dulu nama depan ya. Kemudian masukin nama belakang. Nah, langsung muncul nama kamu, nama depan, nama belakangnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini proses akhir. Di sini ada materi ya, ada tugas lah ya. Nanti kita coba sama-sama. Buatlah coding yang terdiri dari input, proses, dan output ya. Di mana nanti input, proses, outputnya itu untuk menghitung luas persegi dan juga menghitung luas segitiga. Kita coba satu-satu dulu ya. Ini saya nggak masukin di slide biar nanti kita bisa coba sama-sama. Pertama adalah menghitung luas persegi. Oke. Nah, langkah awal yang harus kita bikin adalah inputnya dulu dong. Input ya. Nah, kita kasih catatan nih inputnya. Luas persegi itu ada panjang dan lebar ya. Berarti yang diinput adalah panjang dan lebarnya ya. Panjang sama dengan gitu ya. Input, kemudian kasih masukin panjang. Ya, kita kasih tahu ke usernya buat masukin panjang. Lalu apalagi lebar ya. Lalu lebar sama dengan input, masukin lebar. Oke. Nah, ini inputnya. Lalu selanjutnya adalah kita bikin prosesnya. Prosesnya adalah perkalian tadi aritmatika ya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke. Nah, terakhir kita tinggal tampilkan outputnya. Nah, outputnya apa tadi? Tinggal kita print saja.
luas ya. Luas gitu ya. Sama dengan luas. Nah, sudah. Nah, ini standar dari coding komputer ya. Ada input, ada proses, ada output. Ya, simpelnya segini. Coding standar komputer seperti ini. Ini juga biasanya yang sering digunakan atau dikasih tugas oleh para dosen ya. Contohnya seperti inilah. Jadi kalau untuk kerjain tugas pakai Python kayak gini. Oke, ini saya masukin panjang dulu ya. Misalkan panjangnya 12, lebarnya misalkan 10 gitu ya. Kemudian enter. Oh, ini ada error nih. Sebentar, ada error. Line 6 katanya error. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oh, oke. Jadi ini yang bikin error tuh adalah ini inputnya adalah string ya. Sementara ini tuh eh yang dikalikan tuh nggak bisa string gitu. Jadi yang keluarnya itu string. Nah, ini kita bisa gunakan kayak gini kalau nggak salah ya. Kita coba dulu aja untuk ubah menggunakan casting namanya tuh. Ini kalau saya nggak salah ya, kita coba aja kayak gini. Ini namanya menggunakan casting. Jadi inputnya itu string gitu ya. Input panjang dan lebar ini adalah string maksudnya. Nah, sedangkan untuk perkalian kan kita tidak bisa menggunakan string gitu ya. Dan ini tidak langsung berubah gitu. Tidak langsung berubah gitu aja. Nah, makanya kita harus ubah dulu. Ya, harus kita casting dulu. Ya, kalau ada error seperti ini. Kita coba. Kayak gini bisa nggak ya? Saya lupa di Python castingnya kayak gimana. Kita coba aja. Bisa nggak? Misalkan lebarnya panjangnya 10, lebarnya 2. Ah, bisa. Ya, oke. Ya, ini namanya proses casting ya. Jadi ngubah dari variabel ini ke variabel ini. Jadi untuk seperti ini memang harus diubah dulu. Karena yang di input ini adalah string datanya. Jadi si panjang ini eh, pas di input tuh datanya string gitu. Nah, jadi pas diproses ke luas ini dia nggak bisa dikali. Karena kan string itu tidak bisa kita kalikan ya. Tidak kita bisa masukkan ke aritmatika. Nah, salah satu cara mengatasinya adalah kita gunakan casting atau kita ubah secara paksa gitu ya si variabelnya dari string ke dalam int ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah terakhir menghitung luas segitiga ya. Menghitung luas segitiga itu pi r kuadrat ya. Apa setengah 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 kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alas, misalkan ini alas dulu ya. Panjang, saya bikin dari awal aja ya. Pagar input. Kemudian alas input. Masukkan alas ya. Kemudian tinggi. Betul kan ya? Setengah kali alas kali tinggi untuk luas segitiga. Masukkan tinggi. Ya, lalu prosesnya. Nah, di proses harus di casting lagi ya, karena ini nilainya berupa string gitu. Luas segitiga, segitiga ya, sama dengan setengah. Kita setengahnya pakai 0,5 aja ya, 0,5 kan setengah, kali alas kali tinggi. Nah, ini harus di casting dulu nih. Cara castingnya tinggal gini aja, int, kemudian alasnya masukin ke dalam kurung. Ya, yang tinggi juga tambahin ya, int, tingginya masukin ke dalam kurung. Kita casting dulu. Oke, baru kita bisa tampilkan outputnya. Oke, kita print. Luas segitiga. Ya, kita koma. Luas segitiga. Oke, sudah. Input, proses, dan output. Tuh, masukin alas dulu ya. Alas misalkan 10 gitu ya. Tingginya misalkan 5. Nah, luas segitiganya adalah 20,5 ya. 10 kali 5, 50 dikali setengah sama dengan 25,0 ya. 25. Oke, itu untuk materi terakhir ya. Untuk input, proses, dan output untuk di sesi yang pertama ini.